Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bareng gua di sini. Jadi kali ini gua akan membahas salah satu modul yang udah pernah gua beli dan kalau nggak salah udah pernah gua bahas juga di konten-konten gua sebelumnya gitu ya. Jadi gua punya modul PWM motor ya. Jadi buat mendriver motor listrik gitu ya, dengan kapasitas voltase yang lumayan gede ya, sekitar bisa tembus ke 40 volt kalau nggak salah ini ya. Saya agak lupa juga nih, batasan ampernya bisa menahan arus sebesar 10 ampere gitu ya. Jadi ya lumayan gede lah ya. Jadi gua akan review dulu modul ini, batas mana bisa buat mendriver motor listriknya ya. Oke, jadi langsung aja gua akan bahas dulu. Check it out in my video. Oke cuy. Oke, jadi cuy, kali ini gua akan menggunakan dua alat pengetesan ya, yaitu motor listrik sama kabel kecil gitu ya. Kabel kayak gini cuy, kabel tipis. Jadi gua akan menggunakan dua metode ini buat pengetesan seberapa kuat modul ini ya cuy, bisa mendriver motor listriknya. Oke. Jadi gua menggunakan power sebesar 11 volt ya, kurang lebih. Ini adalah baterai 3,7 volt dikali 3 ya. Jadi sekitar 11 volt lebih dikit lah kurang lebih ya. Oke, jadi langsung aja kita tes dulu sebelum kita akan merakitnya menjadi diaplikasikan, maksud gua ke radio kontrol gitu ya. Oke, jadi gua akan pasang dulu ini tegangannya ke modul ini ya cuy. Jadi di sini ground, sini plusnya ya. Jadi langsung kita pasang aja. Oke, udah terpasang. Terus kita pasang potensionya ya. Di sini ada tempat potensio buat pengatur besar kecil arus atau voltase yang dikeluarkan ya cuy. Oke, gua tes pakai motor listrik aja dulu ya kali ya. Oke, kita gerakin potensionya, naikin ke atas. Oke, berputar ya cuy. Jadi biar kelihatan, gua coba pakai ini aja lah. Oke, mantap. Jadi kita tes dulu pelan. Oke, naik. Gitu ya. Oke. Ini cuman bisa satu arah ya cuy ya. Jadi kalau maju ya maju doang gitu ya. Kalau mau mundur ya ntar kita bisa akali lah. Ntar gua akan kasih tahu cara ngakalinnya, tapi nggak bisa pakai PWM ya cuy kamu mundurnya. Jadi harus seperti KIDI ya, quick drive. Oke, pas kita mundur tegangannya langsung masuk gitu ke motor gitu ya. Oke, jadi gua akan coba tes yang langkah kedua, yaitu gua akan coba seberapa besar ampere yang bisa ditahan oleh modul ini. Oke cuy, gua akan pasang dulu. Kalau misalnya kabelnya putus ya artinya ampernya ya bisa lumayan lah ya, gede lah ya. Nah ini udah kelihatan nih cuy. Jadi langsung gua tes aja ya gimana. Wah, ternyata ampernya gede juga cuy, bisa memutuskan kabel ini ya. Oke. Nah ini seperti bisa kalian lihat nih, kabelnya hancur ya cuy.
Ya bisa dibilang ini ya oke lah, worth it lah ya buat kita rakit menjadi ESC gitu ya. Oke. Jadi langsung aja kita akan rakit menjadi ESC ya cuy. Artinya modul ini kuat ya, lumayan ya. Bisa dibilang oke lah. Oke, jadi langsung ke tahap perakitan menjadi ESC. Oke. Nah oke cuy, jadi sebelum perakitan kalian siapkan dulu alat-alatnya ya cuy, buat kita convert menjadi ESC akal-akalan gitu ya. Jadi yang pertama kalian siapkan 2 buah relay ya. Jadi relay ini berfungsi buat jadi mundur ya ntar ya. Oke, jadi relay 2 biji servo, mini servo. Jadi mini servo ini akan fungsinya nanti sebagai penggerak naik turun potensio ini aja ya. Jadi potensio ini akan digerakkan oleh servo ini, naik turunnya gitu ya. Jadi buat speed controlnya lah gitu ya, gasnya ya gitu ya. Terus satu lagi sama saklar cuy, saklar yang kayak gini ya. Ya pokoknya saklar apa aja lah yang ini bisa ini ntar bisa ditekan sama servo lah ya gitu. Jadi kayak gini cara kerjanya mungkin ketika tangan servonya menyentuh ini dia akan menekan gitu ya. Kurang lebih kayak gitulah kurang lebihnya ya. Jadi ntar kita praktekin aja gimana step by stepnya. Oke, jadi ada yang nanya nih, Bang, kenapa nggak pakai ESC aja Bang? Pakai ini kan caranya ribet ya. Gini cuy, jadi gua mau jelasin dulu. Jadi modul ini nih bisa pakai voltase yang lumayan gede ya, bisa sampai 50 volt kalau gua baca di datasheetnya ya. Oke, jadi buat kalian yang mau pakai ESC ini mungkin bisa diaplikasikan ke RC yang mungkin agak gede gitu ya. Kan sering gua lihat itu di mana ya, di grup-grup itu kan ada RC Kidi sedan yang gede ya, lumayan gede ya, 1:5 lah kurang lebih ya. Jadi kan kalau pakai ESC konvensional yang maksimal 4S itu kan ya kecepatannya gitu-gitu aja ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai ini ya, kalian bisa maksimalkan kecepatannya karena ini bisa menampung voltase sampai dengan 50 voltase cuy, dengan ampere yang lumayan gede ya, 10 ampere gitu ya. Jadi RC kalian bisa jadi lebih kenceng gitu ya. Oke. Ya sebenarnya alasannya itu aja sih sebenarnya, selain proses pembuatannya juga yang rumit, terus kalian butuh import lagi ya. Oke cuy, jadi langsung aja kita ke proses perakitannya cuy. Jadi gua enggak nempelinnya ke kit ya, karena gua nggak punya kitnya gitu ya. Jadi kalian ntar bisa aplikasikan ke kit apa aja lah ya. Jadi gua langsung tes kosongan aja kayak di sini ya. Oke cuy, langsung kita tes step by step. Oke. Cuy, jadi gua akan tempelinnya di sini aja ya. Jadi karena arm servonya kurang panjang, ntar kita kita sambung aja ya. Karena ini potensionya agak jauh ya, posisi naik turunnya. Jadi mengakalinya dengan cara memanjangkan arm servonya. Oke cuy, jadi tempat posisi yang idealnya ya di sinilah kurang lebih ya. Oke, langsung gua lem aja. Nah jadi kalian buat kayak gini cuy ya. Jadi kalian kasih baut selang-seling ya. Jadi kalian buat gini, terus ini ntar kita pasang kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gini lah ya jadinya ya. Oke. Nah, langsung kita tes aja pakai receiver. Oke cuy. Jadi gua akan tes ini di channel 1 ya. Terus yang ini dibuat
tegangan tegangan receivernya ya. Oke, jadi kita tes. Nah, kurang lebih kayak gini lah cara kerjanya cuy ya. Jadi tuas ini akan mendorong potensio ke arah atas ya. Nah, kayak gini kurang lebih. Oke. Nah, jadi baliknya gimana bang? Nah, baliknya ntar kita kasih media per atau karet lah ya, yang kayak gini lah kurang lebih lah ya. Nah masih menggunakan manual ya gitu ya kurang lebih. Nah, jadi balik sendiri di antar ya. Oke, kurang lebih kayak gitulah ya. Oke, mantap. Paham kan? Paham lah ya pokoknya ya. Jadi tinggal kita tes aja langsung ke sini. Oke, ke RC nya gitu ya. Ke RC salah cuy, ke modulnya cuy. Jadi gua tes langsung ke modulnya gitu ya, dengan cara gua akan menyambungin motornya ya. Jadi di sini gua pakai baterai 2S aja kali ya. Oke, jadi langsung gua pasang nih baterai 2S nya. Jadi 2S ya, gua rakit dari baterai power bank gitu cuy. Yang nggak penting lah, pokoknya kalian carilah baterai apa aja lah ya, batas 50 volt. Oke, dengan catatan dinamo kalian juga harus upgrade cuy kalau mau pakai yang tegangan gede ya. Kalau kalian masih pakai pakai dinamo yang standar KIDI gitu ya, ya udah alamat hancur lebur gitu ya. Paling enggak kalian beli dinamo yang 775 gitu ya, dinamo 540 juga bisa kayaknya ya. Pokoknya kayak gitulah pokoknya. Jadi gua pasang dulu motor dinamonya. Oke, pasang di sini kayaknya cuy. Oke, kita tes. Nggak kelihatan putarannya cuy. Gua pasangin yang kayak tadi lah ya, double tip sih. Oke, jadi cara kerjanya kurang lebih kayak gini ya cuy ya. Pelan, terus bisa ketika tuasnya dikembalikan, ini karet nanti akan mengembalikan potensionya. Oke, oke cuy, paham kan cara kerja? Nah, jadi kita langsung pasang yang mundurnya lagi. Oke ya, jadi bagian yang majunya udah kelar gitu ya. Jadi yang kita akalin mundurnya lagi ya, yang mundurnya masih sistem quick drive ya cuy. Jadi tegangannya langsung menuju ke dinamo dengan menggunakan relay ini. Oke, pokoknya paham lah kalian lah ya. Pokoknya gua sesederhana mungkin lah gua jelasin ntar ya. Oke, langsung aja kita tes yang mundur. Oke cuy, jadi kita akan lanjut ke pemasangan saklar ya. Jadi saklarnya gua akan coba pasang di sini aja ya cuy ya, di bagian sini. Oke, nah kurang lebih kayak gini lah ya. Ini agak ditekuk dikit ya. Jadi kalau majunya kan ntar kalau misalnya dia maju kan kayak gini ya. Oke, itu maju. Tapi kalau mundur kan dia ke sini ya cuy, servo ya. Nah, jadi berbalik, dengan berbalik ini tuas ini akan menekan saklarnya. Oke, paham kan? Jadi saklarnya ditekan, terus bisa memberikan supply ke relay gitu ya. Paham lah pokoknya kalian ya. Pokoknya ini adalah saklar buat mengaktifkan relay gitu ya cuy. Jadi oke, langsung kita pasang aja dulu. Ntar kita lihat gimana cara kerjanya. Oke.
Oke cuy, jadi kita akan lanjut ke pemasangan relay ya cuy ya. Jadi seperti yang gua kasih tahu tadi, relay ini fungsinya buat mundur ya. Karena modul ini cuma satu arah, jadi kita mengakalinya dengan relay ya cuy ya. Jadi masih menggunakan spare part quick drive ya. Jadi oke, langsung gua rakit aja itunya ya, rangkaiannya. Oke cuy. Jadi relay ini akan kita paralelkan ya. Jadi ketika dikasih tegangan, kedua-duanya akan aktif gitu ya, bukan satu doang gitu ya, karena ini dua relay, jadi kedua-duanya akan aktif bersamaan gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Dan gua akan solder di bagian sini buat dinamo ya, bukan ini bagian gimana ya bilanginnya ya. Jadi ini ntar akan masuk ke dalam modulnya aja ya. Jadi output dari modul akan masuk ke relay ini dulu. Oke, jadi kurang lebih kayak gini cara pemasangannya ya. Oh sorry gue cuy, goyang-goyang cuy. Oke, jadi keluaran dari modul akan menuju ke relay dulu. Terus di sini baru motornya ya. Jadi gua akan coba langsungin aja motornya gitu ya. Jadi kayak gini lah ya, biar nggak susah. Terlalu banyak kabel yang semeraut ya, jadi gua langsung solderin aja ke kaki relaynya ya, tanpa ada kabel lagi gitu ya. Oke, kurang lebih jadi seperti ini ya cuy. Terus ini gua akan taruh di atas aja biar enak ntar ngetesnya gitu ya. Oke, gua mau kasih tegangan ke relaynya dulu cuy. Kita buat jalur lagi, buat rangkaian lagi gitu ya. Jadi ini gua akan sambungin ke sini aja ya kali ya. Panas cuy. Terus yang pin sebelah sini gue pasangin di sini ya.
Oke, udah kelar. Nah, sekarang tinggal kita tes aja posisi putaran motornya ya. Jadi gua akan kasih tegangan di sini. Ya, jadi ntar fungsinya kalau ini dikasih dikasih tegangan ya, kayak gini kan, misalnya ini gua kasih tegangan ya. Nah, dia akan langsung berfungsi cuy, langsung memutarkan motornya dengan semua kecepatan dari baterai ini ya. Jadi itulah fungsinya ini tadi, saklar buat mundur tadi. Jadi ketika dia mundur, otomatis dia akan menekan saklar ini dan mengaktifkan motor mundurnya ya. Jadi kurang lebih ya kayak gitulah cara kerjanya. Nah. Oke, kalau bingung kita langsung praktekin aja. Oke, jadi aku akan rakit lagi. Oke, jadi kayak gini ya. Jadi rangkaiannya kayak gini. Oke. Jadi gua akan coba pasang dulu receiver ya. Receiver. Ini gua tes di channel 1 aja dulu. Terus ini bagian potensio ya cuy. Potensio colokin ke sini. Oke, ini bisa gua lurusin dulu ya. Nah, kayak gitu. Terus ini gua pasang baterai receivernya ya. Oke, udah berjalan baterai receiver. Oke, jadi gua mau pasang dulu supply. Jadi supply-nya yang di motor ini gua pasang 3S aja ya kali ya. Jadi baterai 3S nya gua pasangin di sini cuy. Jadi ini tegangan negatifnya. Oke, bener nggak sih? Ntar salah. Oh benar. Jadi ini positif. Oh langsung hidup cuy ya. Kayaknya kebalik ini. Nah gitu. Oke, jadi langsung kita tes aja ya. Ini oke, itu maju ya. Oke, bagian mundurnya belum gua pasang. Jadi gua akan mengambil suplai daya mundurnya di baterai ini juga. Jadi gua menggunakan kabel ini aja ya. Jadi gua akan ngambil dari sini ya cuy. Jadi ini adalah tegangan minus dan ini plus. Jadi gua ambil 1S aja ya. Jadi di sini kan 1S, 2S, 3S ya, gitu kan. Jadi gua ambil tegangannya 1S aja, terus gua colokin ke mana sih? Oh nggak bisa ya. Ya udah gua kasih timah aja dulu ya. Nah oke cuy, ini udah gua pasang kayak kawat ya. Jadi biar bisa dimasukin sama kabel jumper ini ya. Jadi gua ambil mundurnya 2S ya. Jadi ini 1S, ini 2S. Jadi gua ambil yang posisi kuning ya cuy ya. Yang 2S aja biar pas lah gitu ya. Jadi yang satunya gua pasang di sini,
terus yang satu gua pasang di sini, terus yang dua ini gua sambungkan di saklarnya ya cuy ya. Jadi gua akan sambungin di saklar. Jadi gua solder aja lah ya. Oke. Jadi kurang lebih kayak gini ya. Nah, ketika arm servo ini mundur, maka dinamonya akan langsung hidup ya. Oke gitu, paham? Oke, kita tes lagi. Posisinya kebalik ya. Jadi gua pasang ini di sini, ini di sini. Nah, jadi udah pas ya. Oke, bisa kalian cek putarannya ya. Gua kasih ini aja ya. Jadi bisa kalian cek putarannya. Nah, ini putarannya ke arah mana ya? Jadi ketika mundur dia langsung spontan coy. Lepas lagi ya. Tapi yang jelas tahu lah ya. Nah, ini kan maju ya. Jadi mundurnya ini. Oke. Paham kan cuy? Oke. Jadi kayaknya ya udah berhasil ya, meskipun agak njelimet ya. Jadi intinya ya di sini tadi ya cuy ya. Jadi intinya adalah di bagian saklar sama servo ya. Saklar, servo sama potensio gitu ya. Jadi kalau mau maju ya dia kayak gini. Nah, kalau mundur dia akan menekan tuas dari saklar ini cuy. Oke. Paham kan? Ya udah. Kalau paham. Pokoknya paham lah ya. Oke, jadi segitu dulu video dari gua. Mungkin kalau ada kalian yang punya metode lain bisa kalian share atau bisa kalian bagikan kepada gua ya, karena gua sama-sama masih belajar gitu ya. Gua juga masih terus belajar gitu ya maksudnya. Jadi ya udah itu dulu. Gua akhiri video gua. Semoga bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.